Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Baiklah, hari ini saya akan membuat video tentang jawaban dari tema tugas dan tanggung jawab motivator. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurdayanti dari Motivator Magang Gelombang ke-6. Baiklah, sekarang saya akan menjawab bagian A, yaitu jawablah pertanyaan mengenai target di kelas Bimba A, I, U, E, O berikut ini. Yang pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Motivator harus selalu menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Yang kedua, bagaimana cara motivator menciptakan target atau tugas di kelas Bimba A, I, U, E, O? Yang pertama, motivator harus berparadigma Bimba. Yang kedua, motivator harus selalu memberikan proses atau kegiatan pembelajaran yang 100% menyenangkan, di mana motivator harus selalu memfasilitasi anak dengan memberikan bermain baca-bacaan, bermain tulis, sesuai dengan keinginan anak. Selain itu, kita bisa memvariasikan pembelajaran seperti berdongeng, bernyanyi, mewarnai, sehingga anak tidak mudah bosan dengan pembelajaran yang diberikan, sehingga mereka akan senang untuk belajar tanpa ada paksaan sedikit pun. Yang ketiga, yaitu apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator atau tugas di luar kelas Bimba A, I, U, E, O. Yang pertama, motivator harus mampu untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yang 100% menyenangkan untuk anak, agar anak merasa bahwa pembelajaran yang diberikan adalah pembelajaran yang menyenangkan, sehingga mereka tidak merasa terpaksa untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua, motivator harus dituntut untuk bisa memvariasikan pembelajaran kepada anak, meliputi afektif, kognitif, dan psikomotorik, agar anak tidak merasa cepat bosan dengan pembelajaran yang diberikan oleh motivator. Bagian B, yaitu apa tanggung jawab utama motivator Bimba. Tanggung jawab motivator Bimba yaitu selalu memberikan bimbingan kepada anak agar bisa menjadikan anak menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Baiklah, bagian C, jawablah pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas berikut ini. Yang pertama, apa saja yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yang pertama, yaitu motivator harus selalu memastikan bahwa di lingkungan kelas terbebas dari benda-benda tajam seperti pisau, keter, gunting, atau benda-benda yang dapat melukai anak seperti kabel listrik, serta kita harus menghindari yang namanya lantai basah agar anak tidak mudah terpeleset. Yang kedua, yaitu apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba. Kekerasan fisik bisa berupa memukul anak, mencubit anak, menjewer anak, atau kekerasan-kekerasan yang bisa menyakiti fisik anak. Yang ketiga, yaitu apa saja yang termasuk dalam kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba. Kekerasan psikis yang pertama yaitu memarahi anak, membentak-bentak anak, membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan yang lain, serta kita memberikan proses pembelajaran yang tidak menyenangkan kepada anak, memberikan kegiatan belajar yang sulit untuk anak. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yang pertama, yaitu motivator harus menciptakan proses pembelajaran yang 100% menyenangkan untuk anak. Yang kedua, motivator harus ramah kepada anak serta selalu tersenyum agar anak merasa bahwa motivatornya atau gurunya menyayangi anaknya. Yang kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk dalam mengasihi murid? Yaitu yang pertama, memberikan perhatian kepada murid serta selalu mendengarkan cerita-cerita anak, selalu memotivasi anak, dan selalu memberikan reward kepada anak atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan anak. Yang keenam, yaitu apa saja yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid, yaitu selalu memberikan perhatian, selalu memenuhi keinginan anak, ya, dan selalu membimbing serta ikhlas dalam mengajarkan anak, agar anak merasa bahwa mereka selalu dicintai oleh motivatornya.
Yang ketujuh yaitu apa saja yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan, yaitu dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan serta kemauan anak. Selain itu, kita bisa memvariasikan pembelajaran seperti kita minta anak untuk bermain baca-bacaan, bermain tulis, warnai, berdialog dengan anak agar anak merasa nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran. Yang kedelapan yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat anak, yaitu memberikan kegiatan yang sesuai dengan kesukaan anak. Yang kedua yaitu kita memberikan proses pembelajaran yang secara bertahap. Kita berikan anak yang mudah dulu agar anak tidak merasa bahwa pembelajaran diberikan adalah pembelajaran yang sulit. Maka kita berikan yang sesuai dengan tahap kesukaan dan serta kemampuan anak. Selanjutnya kita berikan sesuai dengan kesukaan serta minat atau hobi anak. Yang kesembilan yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang pertama, motivator harus memastikan apakah anak sudah mampu dalam mengerjakan modul yang diberikan. Selanjutnya, kita sebagai motivator juga harus selalu memastikan bahwa apakah anak sudah merasakan bahagia apabila telah menjalankan pembelajaran yang diberikan, sejauh mana anak mampu, sejauh mana minat anak tumbuh. Yang ke-10, apa saja kemampuan yang harus dimiliki motivator? Yang pertama, kemampuan untuk menumbuhkan minat belajar kepada anak. Yang kedua, yaitu menumbuhkan atau memberikan pembelajaran yang 100% menyenangkan. Selanjutnya, kita bisa memberikan variasi pembelajaran kepada anak agar anak tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang diberikan kepada anak, serta anak bisa tumbuh minat belajarnya tanpa ada paksaan sedikit pun dari siapapun, tapi dari keinginannya sendiri. Terima kasih, itulah tadi jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.